Oke guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas tentang blogging lagi ya guys ya. Jadi pada video ini saya akan berbagi sebuah cara mendapatkan backlink do follow berkualitas, sangat berkualitas. Karena ini datangnya dari Microsoft.com ya guys ya. Nih, seperti ini. Ini do follow. Mantap. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe, jangan lupa di like, dan kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan kalian kurang mengerti dengan materi yang saya sampaikan di video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Jangan salah nih, subscribe nih. Nama channelnya Max Ihsan. Oke, kita jadi langsung aja masuk ke materi utamanya, yaitu cara mendapatkan backlink do follow dari Microsoft. Oke. Oke. Jadi Microsoft itu saya yakin kalian udah tahu lah ya. Saya yakin kalian udah tahu Microsoft itu apa ya. Kalau kalau gini aja lah, orang yang sering pakai komputer atau pakai PC, laptop, atau sekarang ada juga di smartphone, itu pasti pernah mungkin mendengar kata Microsoft ya. Nah, umumnya Microsoft itu yang kita tahu itu adalah Microsoft Word ya, kayak software nih, kayak software seperti ini. Nah, ini Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, Publisher, dan yang lainnya juga. Nah, sebenarnya apa namanya, untuk seorang blogger gitu ya, Microsoft itu bisa dimanfaatkan, sorry, Microsoft itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan backlink berkualitas ya guys. Contohnya ini, ya blog saya ini. Nah, maxihsan.my.id ya. Kalau kalian perhatikan ya dengan baik-baik nih, nih paling atas banget nih di bagian ini di Ahrefs ya. Ini di bagian referring domain. Ini paling atas itu adalah microsoft.com dengan domain rating 96, dan yang paling penting adalah jenisnya do follow link. Iya. Meskipun cuma satu guys ya. Apalagi kalau banyak misalkan. Tapi satu juga udah cukup karena ini merupakan backlink profile ya. Jadi bukan kontekstual tapi ini profile. Dan mengarahnya langsung ke homepage ya guys. Dan gini, mengapa saya membagikan materi ini kepada kalian? Gimana caranya mendapatkan backlink do follow dari Microsoft itu? Jadi ini kalau kita misalkan situs kita, mau itu website atau blog misalkan, mendapatkan backlink dari Microsoft, itu pengaruhnya keren banget loh. Beneran, itu pengaruhnya keren banget. Soalnya kayak gini. Oke, saya masuk dulu ke overview sebentar ya. Coba perhatikan baik-baik nih. Di bagian UR sama DR. DR itu adalah domain rating, sedangkan UR itu adalah URL writing, atau kalau misalkan di moz.com itu namanya domain authority dan peg authority. Nah, seperti itu. Jadi gini ceritanya. Referring domain apa ini? Bukan yang ini ya. Gimana sih caranya ngelihat ini? Ngelihat apa? Statistik domain writingnya. Jadi gini nih ceritanya. Kemarin kemarin setelah blog saya yang maxihsan.my.id itu terkena algoritma spam Google, secara otomatis nih hampir semua artikel yang ada di page one itu ngedrop banget, mau mau
ke posisi 10, bukan posisi 10, mau ke halaman 10 sampai ke 20, bahkan sampai ke 100. Bahkan ada juga yang artikelnya terindeks ketika dicari menggunakan URL, tapi ketika dicari menggunakan kata kunci itu nggak ada. Nah, itulah mungkin yang dinamakan masuk Google Sandbox itu seperti itu mungkin ya. Jujur, hal itu membuat membuat apa namanya, semangat ngeblog saya itu turun lagi. Yang tadinya blog itu udah mulai meningkat, 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 tiba-tiba ngedrop, terjun parah, terjun bebas banget. Jadi semangat ngeblognya turun. Nah, kemarin-kemarin itu eh, karena saya tahu domain writing saya di Ahrefs itu cuma 10, dan untuk URL writingnya itu cuma 19 kalau nggak salah, dan untuk di MOS page authority-nya itu 19, dan domain authority-nya itu adalah 10 sama juga. Nah, saya iseng nih mau ngecek backlink, sebenarnya mau ngecek backlink apa yang masuk atau yang sudah terbaca di Ahrefs ketika saya nanam backlink di website lain ya, atau di situs lain. Nah, kagetnya ternyata Microsoft itu udah terbaca kalau di Ahrefs ya. Nah, gini. Yang Microsoft ini di Ahrefs itu udah terbaca, domain ratingnya 96 loh, jangan main-main ini. Tapi untuk di apa namanya, di Search Console itu belum terbaca sama sekali ya guys ya. Nah, ini nggak ada nih. Kalau diperhatikan itu nggak ada ya. Eh, nggak ada, itu nggak ada Microsoft sama sekali. Tapi nggak masalah, itu artinya backlink yang saya tanam itu berhasil terbaca oleh salah satu tools ya. Kalau misalkan sama mouse belum kebaca, terus sama Search Console juga belum kebaca, ya sama Ahrefs sudah kebaca beruntungnya. Nah, yang paling menguntungkannya lagi adalah ini, domain writing. Nggak keren gimana coba? Nilai domain writing saya itu baru kemarin, mungkin minggu kemarin tuh, itu masih 10 nilainya. Setelah saya mendapatkan apa namanya, backlink do follow dari Microsoft Word, dari situs Microsoft ya, maaf. Itu domain ratingnya langsung meluncur set ke atas. Langsung jadi 30. Keren banget dong. Nah, dari sana yang tadinya apa namanya, semangat ngeblognya itu udah mulai turun lagi gitu. Tiba-tiba kayak dapat apa ya? Kayak kita lagi kecapean banget gitu. Terus haus banget. Sorry. Tiba-tiba kita nemu Pocari Sweat di tengah jalan gitu ya, atau kita nemu warung terus ada yang jualan Pocari Sweat, kita beli, seger banget itu rasanya gitu. Nah, mungkin saya ibaratkan seperti itu ya. Jadi ketika saya semangat ngeblog saya ngedrop karena blog ini terkena apa namanya, algoritma spam, tapi dengan melihat nilai domain rating yang langsung menanjak dari 10 ke 30, itu semangatnya makin nambah lagi. Seperti itu. Nah, karena saya nggak pelit, karena saya nggak pelit, jadi saya pengen berbagi sama kalian bagaimana cara mendapatkan backlink do follow gratis permanen selamanya dari Microsoft.com ya. Jujur kalau misalkan kita masuk ke sini Microsoft.com. Nah, kalau dari sini saya nggak bisa, jujur, nggak bisa bikin backlinknya langsung dari sini, nggak, jujur saya nggak bisa. Tapi cara untuk mendapatkan backlink dari Microsoft.com ini sama halnya dengan saya membuat backlink dari media nasional, yaitu republika.co.id yang ini. Ya, ini do follow juga nih. Jadi kita bikin backlink itu, nanam backlinknya itu di subdomainnya ya. Jadi saya pernah bikin video nih, silahkan kalian klik di bagian atas ini, nanti saya bagikan.
videonya, silahkan klik ya bagian atas. Nah, itu adalah video cara mendapatkan backlink media nasional atau Republik apa namanya? republika.co.id. Oke, eh jadi sederhananya itu seperti ini. Kita bisa mendapatkan backlink do follow berkualitas dari situs-situs yang memiliki authority tinggi ya, dengan cara menanamkan backlink di subdomainnya. Subdomainnya seperti apa? Misalkan kalau republika.co.id, saya menanam backlinknya di Retizen ya. Retizen itu adalah subdomain dari Republika. Kalau dari Microsoft, nah ini yang akan dibahas saat ini ya, yang akan kita bahas secara mendalam supaya blog kalian tuh bisa dapat backlink do follow gratis dan apa namanya, berkualitas banget lah untuk blog kalian ya. Bahkan entahlah, tapi yang saya rasakan domain rating saya yang dari 10 ketika dapat backlink dari Microsoft itu bisa langsung eh, apa nilainya langsung naik ke 30. Wow, luar biasa banget kan. Ngelewatin angka 20 tuh, berapa berapa tuh. Dari 10 ke 30 tuh, keren banget. Nah, oke, biar nggak terlalu panjang videonya, silakan simak caranya baik-baik ya. Cara mendapatkan backlink do follow dari Microsoft. Sebenarnya saya udah pernah bikin artikelnya di blog saya, silahkan kalian baca kalau misalkan pengen lebih lengkap, bisa dibaca pelan-pelan. Jadi intinya, jadi awalnya ini saya tulis bla 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 biasalah ya, dalam artikel itu harus harus ada panjang-panjangnya dikit gitulah, masa langsung ke caranya ya, nggak kayak gitu juga kali ya. Kenapa harus mendapatkan backlink dari Microsoft? Nah, ya jelas ya tadi, nggak usah baca di sini juga. Saya udah jelasin juga barusan. Kenapa harus mendapatkan backlink dari Microsoft itu karena kualitasnya sangat baik, jenisnya do follow, dan yang saya rasakan ketika saya mendapatkan backlink dari Microsoft itu domain authority-nya atau domain ratingnya dari 10 langsung naik ke 30. Tapi ini berlaku hanya untuk di Ahref saja ya guys ya. Sedangkan di MOS ketika saya cek itu masih 10 ya, apa namanya, nilai domain authority-nya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan backlink dari Microsoft.com? Nah, berikut ini adalah caranya. Cara mendapatkan backlink dari Microsoft.com. Pertama, masuk dan daftar di HTTPS. Nah, ini kalian silakan untuk alamatnya silakan kalian cek di sini di blog saya ya. Silakan masuk ke ini social.technet.microsoft.com. Nah, ini merupakan subdomain dari Microsoft.com ya. Jadi jenisnya itu adalah profile ya guys ya di sini. Eh Entahlah, mungkin saya nggak tahu di sini apakah kita bisa bikin postingan atau kita bisa melakukan apa gitu. Saya nggak terlalu tahu juga karena intinya saya cuma butuh backlink aja dari sini dan cukup apa namanya, mendapatkan atau cukup melakukan pendaftaran untuk profilnya saja ya. Oke. Setelah masuk ke socialtechnet.microsoft.com, sekarang kita tinggal masuk. Kalian tinggal klik masuk aja atau sign in. Nah, di sini kalau misalkan kalian belum punya emailnya, silakan tinggal buat akun saja. Buatlah akun seperti itu ya. Eh, Berhubung karena saya di sini udah punya ya, jadi saya nggak akan contohkan cara pembuatannya. Eh, saya cuman apa ini? Saya cuman akan mempraktekkan cara memasukkan backlinknya itu di profile kita ya. Oke, saya lupa lagi emailnya. Kacau, 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 kacau. Bukan yang ini. Email namanya apa? Percobaan password eksperimen cara email. Nah ini nih. Bukan ini yang tadi ya. Expirable. Bentar, nah ini nih. Email Microsoft. Oke.
Kita masuk aja ke sini berikutnya, terus masukin password. Oke, masuk. Nah, ini untuk apa namanya? Ini untuk akun yang sudah jadi ya guys ya. Sekarang kita masuk ke bagian profile. Nah, di sini seperti ini. Profilnya itu seperti ini loh. Simple. Bahkan di sini ada forum nih. Di forum mungkin kita harus bisa apa namanya masuk ke forumnya terus melakukan tanya jawab atau apa namanya bisa mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan orang gitu. Terus di galeri di sini saya juga nggak tahu gimana caranya. Kalau di sini ada aktivitas nih, nggak tahu lah, nggak tahu ya. Pengalaman yang jelas intinya buat seorang blogger itu apa ya, ini nih yang paling penting nih. Jadi tinggal edit bagian profilnya aja kalau saya. Tapi kalau misalkan kalian nanti ya tinggal isi aja ketika udah selesai daftar. eh Tinggal isi ini aja, nama saya bekerja, terus ini diisi juga. Nah, ini jangan lupa situs web ya. Kalau yang ini opsional nih kayak Twitter, Facebook, LinkedIn, semuanya itu adalah apa namanya opsional, nggak ada diisi juga nggak apa-apa. Yang penting menurut saya yang paling penting itu adalah satu situs web untuk menyimpan backlink ke homepage. Yang kedua adalah apa namanya foto profil ya. Jadi jangan nggak diisi lah, isilah minimal pakai foto apa aja gitu. Yang penting jangan yang aneh-aneh fotonya, karena menurut saya itu bisa ngebantu buat indexing juga. Jadi seolah-olah akun kita itu adalah akun bener yang dibikin oleh orang, bukan cuman dibikin sama orang terus ditinggalin nggak diurus gitu. Minimal kita login lah dalam sebulan sekali lah ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dalam artikelnya mungkin kalau nggak salah saya menjelaskan cara daftarnya secara lengkap ya. Tapi kalau dalam videonya saya nggak akan jelasin cara daftarnya secara lengkap karena agak ribet juga sih. Apa namanya harus apa namanya bikin email lagi gitu ya, dan lain sebagainya lah. Jadi agak ribet. Oke. Jadi udah masuk ke sini, terus misalkan tadi saya ingin masukkan link di profile. Nah, seperti ini. Ini seperti yang saya jelaskan barusan. Ini untuk bagian website, terus untuk nah ini bagian website nih. Situs web. Nah, ini untuk Twitter, Facebook itu semuanya biarin aja kosong ya. Dan udah sampai tahap ini ya udah beres gitu. Udah beres. Kalian udah dapet apa namanya menyimpan link yang mengarah langsung ke homepage blog kalian atau ke web kalian gitu. Apakah backlink akan langsung terbaca? Ya butuh waktu agak lama sih. Jadi saya agak bingung sebenarnya. Karena mungkin di sebagian orang backlink di Microsoft ini cepat, kadang lama juga. Tapi dari apa yang saya alami, backlink Microsoft ini terbilang agak lama ya guys ya. Jadi mungkin bisa aja lebih dari 1 bulan apa apa namanya untuk terindeks minimal di Ahrefs ya, minimal gitu. Itu butuh waktu 1 bulan lebih mungkin. Dan kalau kalian lihat videonya tadi di awal, apa namanya backlink dari Microsoft ini di Moz belum terbaca, dan di Search Console khususnya belum terbaca juga. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian mau nanya ini cepat gak terindeksnya di Google gitu, jujur agak susah. Bukan agak susah, agak lama. Mungkin bisa aja mungkin perlu 1 tahun, mungkin saya nggak tahu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan si Microsoft ini udah terbaca di Search Console atau misalkan di Moz, saya bakalan nambahin update pada bagian update di dalam artikelnya ya. Jadi kalian silakan selain nonton video ini, silakan baca juga artikelnya biar lebih paham. Nah,
Microsoft.com. Do follow links di sininya. Keren gimana coba ya. Oke. Nah, itu mungkin ya. Kalau bisa sih saya mau mau apa namanya? Mau mencontohkan cara daftarnya ya. Hanya saja mungkin bakalan agak butuh waktu lama mungkin ya. Jadi, oke, kita coba aja lah ya. Pertama kita masuk, silakan kalian masuk ke sini, Social Technet, Microsoft. Lalu di sini masuk, kita coba masuk. Lalu kita buat akun. Oke, contohnya bentar saya masa nggak boleh pakai email yang sama ya. Emailnya kayak yang ini aja. Emailnya yang ini aja nih. Montasihsan.cs at gmail.com. Emailnya berikutnya buat kata sandi. Oke. Oke, sorry ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian di video ini sama di video yang kemarin baru diupload sebelum video ini, kalau kalian nemuin saya batuk ya, mohon maaf ya, karena saya masih belum sembuh nih, masih batuk ya. Oke, kita kasih nama aja Ihsan, Ihsan titik aja lah gitu ya. Oke, berikutnya negara Indonesia, tanggal lahirnya. Oke, berikutnya masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke dalam email. Oke, nah ini lagi proses, kita tunggu aja. Pecahkan teka-teki. Nah, ini biasa biar kita nggak disangka robot ya. Pilih penguin. Oke, satu. Cuma satu doang. Kirain banyak ya guys ya. Oke, nah ini udah keluar identitas publik, silahkan isi aja. Kalau misalkan kalian mau nge-backlinknya ke homepage ya silahkan isi nama blog kalian ya. Usahakan itu sih, usahakan kalau misalkan nama blog kalian itu misalkan contoh, misalkan kalian punya blog itu bukan contoh, komputerindo misalkan seperti itu .com, misalkan seperti itu. Jadi ya ditulis aja ini ya, ditulis aja komputerindo.com misalkan seperti itu. Kalau misalkan nama blog kalian itu adalah nama, contohnya misalkan apa namanya, Denny misalkan, dennydarko.com, maka ada baiknya sih mau ini juga boleh, tapi yang penting pakai nama juga, Denny Darko misalkan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tadi bikin profilnya Ihsan, ya udah namanya Ihsan aja, terus ini klik setuju. Oke, lanjut. Nama tampilan ini telah digunakan, pilih nama tampilan. Oh, udah nggak bisa berarti ya. Ihsan titik aja coba di sini. Titik bisa nggak? Oh, nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu kita robah ininya aja jadi 4 seperti ini. Bisa nggak? Nah, oke, aman. Terus lanjut. Identitas publik Anda, saya bekerja di web
atau blog design, design, design seperti itu. Biografi boleh kosong juga, atau misalkan isi aja blog design juga, atau kata kunci boleh ya, misalkan kata kunci blogger pemula, misal seperti itu. Terus nah ini situs web jangan lupa masukin, salin, tempel. Kayak ini udah, ini udah, ini aja tutorial blogger pemula. Nah itu misalkan itu kata kuncinya ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi ada baiknya kalau misalkan, tapi nggak apa-apa sih. Ini bukan, nggak termasuk anchor text ya. Ini nggak termasuk anchor text karena kita nggak menyisipkan link sama sekali di sini. Ya, cuman di sini aja. Twitter, Facebook, LinkedIn itu semuanya boleh dilewat aja, nggak apa-apa, di skip aja. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah ini nih, avatar, tidak ada berkas dipilih. Nah, avatar itu atau apa namanya, foto profil itu nggak boleh kosong, usahakan ya. Jadi usahakan apa namanya, diisi aja gitu, pakai foto apa pakai bebas, yang penting diisi aja, jangan sampai kosong. Nah, ini udah di sininya nih, tapi belum berubah ya. Kita cek ukuran yang disarankan adalah 200 kali 240. Oke, nanti kita cek aja. Oke, setelah semuanya beres kita klik simpan. Tunggu proses loadingnya sampai selesai, baru nanti kalau misalkan udah selesai loadingnya kita bisa cek apakah backlinknya berhasil disimpan atau enggak, misalkan seperti itu. Apa ini? Oke, kita coba cek ke profile. Masuk nih. Udah nih, udah masuk. Ini di profile ini ya. Di profile ini apa sih? Kuning ini artinya. Karena tadi di yang sebelumnya itu udah dapet ya. Ada satu di sini nih. Eh penunggu. Perunggu, bukan penunggu. Ya elah, kok penunggu. Perunggu ya. Nah ini nggak masuk, jadi kita harus bikin aja. Uff, kaget anjir. Photoshop sialan. Kaget dong ya. Jadi ketika buka Photoshop tuh selalu kayak gitu ya, padahal ini Photoshop portable ini. Berapa tadi? Oke, oh pantesan aja bikin kaget ya. Jadi ini masih ada sisa-sisa nih, bekas tadi kayaknya. Nggak usah lah. Ini juga udah di save belum ya? Udah. Oke. Jadi di sini tadi rekomendasinya adalah 220 pixel ya. Jadi kita bikin aja file new, lalu di sini 220, di sini juga 220. Untuk ininya cukuplah 72 untuk resolusinya. Nah, sekarang kita tinggal ke sini bagian ini, lalu ke solid color, pilih bagian yang kalau saya sih suka warna ini nih, warna dongker. Terus di sininya kita kasih nama Ihsan. Udah beres kayak gitu doang. Set, tarik ke tengah. Tinggal kita save, pilih PNG, terus masuk ke sini, simpan di picture saja. Microsoft atau di sininya Max misalkan. Nah, jangan Ihsan aja. Ihsan seperti itu. Oke, udah. Klik, telusuri. Ini udah di pictures, kita cari yang barusan Ihsan nih. Nah, masuk gak? Harusnya sih masuk ya, harusnya, tapi di sini belum nongol nih. Oke, kita simpan coba. Nah, ini udah beres. Kalau udah kayak gini ya udah beres gitu, mau apa lagi. Kecuali kalau misalkan kalian mau ngisi bagian yang Twitter, LinkedIn, Pinterest misalkan kalau ada.
Kalau misalkan mau diisi silakan aja diisi, tapi kalau kayak tadi ya contohnya ya, jadi di profil pertama saya itu eh, untuk kolom Twitter, Facebook, LinkedIn itu semuanya diisi. Tapi kalau di sini ya nggak usah sih, nggak usah diisi juga. Lagian ini cuman contoh doang. Tapi kemungkinan kalau misalkan ini terindeks ya bagus juga sih. Tapi hati-hati juga kalau misalkan kita dapat backlink yang terlalu banyak dari Microsoft juga, itu bisa aja Google menganggapnya adalah indikasi melakukan spam juga ya. Jadi saya di sini hanya mencontohkan aja. Ini kalau kebaca sama Google atau ke indeks sama Google ya syukur, kalau enggak ya it's okay ya nggak apa-apa juga sih. Lagian udah dapat juga, udah terbaca juga nih di Ahrefs ya. Jadi intinya di sini saya mencontohkan itu adalah gimana caranya kita mendaftar di socialtechnet.microsoft.com untuk mendapatkan backlink dari Microsoft.com. Nah, seperti itu. Karena saya juga, misalkan kayak gini, republika.co.id, saya nggak bisa mendapatkan backlinknya langsung dari domain utamanya. Jadi saya hanya apa namanya, mendapatkan backlinknya itu melalui subdomainnya, yaitu Retizen. Kalau untuk Microsoft ya dari social.technet.microsoft.com. Nah, yang profilnya seperti ini. Oke, paham ya? Saya yakin paham lah, karena kalau misalkan kalian masih belum paham, bisa bisa dicek di sini, bisa dicek di artikelnya. Silahkan kalian cari cara mendapatkan backlink dari Microsoft di blog saya maxihsan.my.id. Terus kalau misalkan di dalam artikelnya kalian masih belum paham, ya udah ikutin aja yang ada di video ini ya. Tapi saya nggak akan berani membuat video kalau misalkan saya belum mengalaminya sendiri. Oke, itu artinya saya, ketika saya membuat video ini berarti saya udah berhasil mendapatkan backlink dari Microsoft.com ya, dan buktinya adalah ya ini. Kalau di Ahrefs, jujur di Ahrefs udah terbaca, tapi kalau untuk di Search Console sama MOS itu masih belum terbaca ya guys ya. Jadi mungkin untuk update-nya ketika nanti misalkan si backlink dari Microsoft ini udah terdeteksi di di MOS sama di Search Console, nanti saya bakalan nambahin screenshot update-nya di sini ya guys ya. Di di artikelnya. Jadi saya bakalan nambahin update. Nah, update yang pertama itu adalah terbaca di Ahrefs. Mungkin nanti kalau ketika udah terbaca di Search Console, saya bakalan nambahin screenshotnya juga di Search Console. Dan ketika terbaca di MOS juga, saya akan tampilkan screenshotnya di dalam artikelnya. Nah, yang bikin saya penasaran juga sebenarnya adalah apakah kalau misalkan si backlink ini udah terbaca di MOS, apakah domain authority blog saya ini bakalan naik langsung, karena eh, apa namanya eh, nilai domain authority blog saya ini kalau di MOS itu masih 10 ya guys ya. Masih belum gede gitu, dan itu pun perlu perjuangan loh beneran untuk bisa apa namanya untuk bisa mendapatkan nilai domain 10 itu, nilai domain authority 10 itu nggak mudah loh untuk saya. Oke, bentar. Kita cek dulu the link explorer. Batuk tapi udut masih terus jalan aja ya guys ya. Emang susah deh kalau udah kecanduan. Nah, perhatikan baik-baik. Di Ahrefs, domain writing saya itu adalah 30 ya, nih 30, dan URL writing atau misalkan ke kalau di MOS itu namanya page authority itu 26. Nah, ini untuk di Ahrefs ya.
Kalau misalkan untuk di MOS sendiri, domain authority-nya saya itu baru segini ya, baru 10, dan kalau nggak salah peg authority-nya itu baru 19 kalau nggak salah ya. Jadi nah ini sebenarnya agak agak menurun karena ranking keyword itu di MOS itu sekitar 27, tapi karena terkena algoritma spam Google jadi sekarang cuma nyisa 5. Ya nggak masalah lah, nggak usah dipikirin juga. Oke, untuk backlink checkernya kita lihat di inbound link. Nah, peg authority-nya itu 19, domain authority ini masih 10, agak lama sih kalau di MOS ya. Nah, masih belum terbaca nih guys ya. Jadi masih Kompasiana, Kompasiana 1000, menarik, menarik. Apalagi ya belum ada sih. Nah, jadi yang paling gede itu masih Kompasiana ya, untuk domain authority-nya. Kalau misalkan mudah-mudahan sih terbaca ya di MOS juga, baik di MOS atau baik di Search Console terbaca ya dari Microsoft itu. Nah, jadi intinya seperti itulah ya. Eh, ketika blog saya mengalami peningkatan domain rating secara signifikan dari 10 ke 30 dengan hanya mendapatkan satu backlink do follow berkualitas dari Microsoft ya. Eh, jadi saya berinisiatif untuk membagikan tekniknya, gimana sih caranya bisa mendapatkan domainnya, backlink dari domain yang memiliki otoritas tinggi seperti Microsoft. Kalau di MOS itu kalau nggak salah Microsoft itu nilai domain authority-nya itu adalah 99 guys ya. Tapi kalau untuk di Ahrefs sendiri tadi berapa, 96 ya kalau nggak salah. Coba. Nah, 96. Kalau di MOS itu 99 dia nilai domain authority-nya. Kalau di Ahrefs itu 96 untuk domain ratingnya. Ya. Tapi itu signifikan banget tuh untuk nge-up nilai domain rating blog kita gitu. Ya itu contohnya blog saya dari 10 langsung ke 30. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin membagikan itu. Tapi intinya dalam video ini saya bukan menekankan atau memfokuskan materinya untuk meningkatkan domain rating atau domain authority, enggak. Saya cuman berfokus untuk gimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan backlink gratis do follow berkualitas dari microsoft.com lewat subdomain atau lewat backlink profile yang dibuat di social.technet.microsoft.com. Nah, seperti itu. Oh, nggak kerasa guys, sudah mau 40 menit aja ya kita bikin video. Nah, seperti itulah. Mungkin karena materinya juga nggak akan terlalu panjang karena memang cuman menjelaskan gimana caranya mendapatkan backlink dari Microsoft.com. Mungkin ya gimana ya? Ya mungkin nggak akan dipanjangin lagi videonya, ya udah cukup segini aja. Jadi kalau misalkan kalian kurang mengerti, silahkan tinggalkan komentar di video ini atau misalkan tinggalkan di kolom komentar di blog saya. Setiap komentar yang masuk pasti akan saya jawab, itu pasti. Tapi kalau jawab masalahnya jawabannya bikin kalian puas atau enggak ya itu tergantung kemampuan saya juga ya. Jadi kalau misalkan saya masih mampu menjawab ya saya jawab sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan saya udah nggak mampu jawab ya saya akan merekomendasikan kalian untuk mencari jawaban di tempat lain atau di orang lain. Nah, salah satunya yang udah masuk ke komentar itu bukan pertanyaan sih ini sebenarnya, ini lebih ke mungkin dia masuk ke blog ini terus dia baca-baca terus suka dengan konten yang ada dalam artikel ini, lalu dia ngasih semangat, kayak ngasih excited gitu ya, mantap masih kesan gitu, tetap semangat. Nah, semoga makin sukses blognya, itu ngedoain sih ya, saya aminin aja lah, aminin. Meskipun
Di awal tadi saya udah bilang bahwa semangat ngeblog saya itu sebenarnya udah agak turun kemarin gara-gara terkena apa namanya update algoritma Google Spam gitu ya. Tapi ketika ngelihat domain writing saya di Ahrefs itu naik dari 10 ke 30, eh apa namanya semangat ngeblognya tuh jadi meningkat lagi dan lebih berpikir kayak gini, ya gue nggak peduli lah gitu. Mau mau gimana pun selama konten yang diberikan berkualitas original dan kita melakukan optimasi SEO secara natural, saya yakin blognya akan semakin semakin maju aja gitu untuk blog ini. Meskipun sekarang terseok-seok kayak blog baru dibikin gitu guys ya. Jadi kadang artikel yang dibikin itu susah banget terindeks gitu ya. Nggak susah banget sih, susah terindeks aja gitu. Karena saya udah tahu metodenya gimana cara ngatasin artikel susah terindeks gitu. Saya juga udah pernah bikin videonya di YouTube, silahkan kalian tonton cara mengatasi artikel susah terindeks. Terus di artikel blog juga saya udah pernah cara mengatasi artikel susah terindeks. Silahkan kalian buka ya. Karena banyak banget tutorial-tutorial blogger di blog saya khususnya. Mungkin artikelnya udah 200-an mungkin ya. Kalau untuk video saya lagi nyicil nih, nyicil materinya dikit-dikit, nyicil-nyicil, semoga bisa semakin banyak dan bisa memberikan kalian ilmu khususnya untuk para blogger pemula ya. Oke, nah seperti itu mungkin saya udah jelaskan semuanya dari awal sampai akhir cara mendapatkan backlink dari Microsoft.com lewat socialtechnet.microsoft ya. Jadi kalian tinggal bikin profilnya aja di sini. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka silahkan klik like. Jika nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa kalian subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan dan kalian kurang mengerti, kurang paham atau menanyakan hal lain selain di luar konteks ini, ya silakan aja selama sopan. Silakan aja tulis di kolom komentar ya. Oke. Video ini saya tutup, cukup sekian. See you di next video.